Hai Kid, yuk ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Berkati kami agar kami dapat tertib mengikuti ibadah hari ini. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu agar selalu sehat. Dan berkati juga agar kami dan keluarga kami selalu sehat supaya kita bisa bertemu kembali di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Wala Kids, senang sekali pagi hari ini kita sama-sama boleh beribadah meskipun secara online. Kids, kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan nafas buat kehidupan kita. Dia juga memberikan sinar matahari yang hangat yang menghangatkan tubuh kita. Dan dia juga Allah yang mendengarkan doa kita. Ayo kita sama-sama mau memuji Allah yang demikian. Kita pujikan Allah di sini. Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Kids, kita selalu memuji Tuhan karena apa? Karena begitu besarnya kasih Tuhan Yesus untuk kita. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya, atas panjang dan lebarnya kasih Tuhan buat kita semua. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar.
panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kids, kita bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Di kiri kita, di kanan kita, dan di seluruh hidup kita, Tuhan kita selalu beserta dengan kita. Yuk kita sama-sama memujikan, kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kids, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan Kit dan juga Kak Heri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan. Tujuan yang begitu indah, tujuan yang begitu mulia. Ayo kita siapkan hati kita, kids di rumah mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami, Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap perkataan-Mu. Berkati kakak guru sekolah minggu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai Kid, senang sekali Kak Edi bisa ketemu dengan kalian hari ini. Hai Kid, aku Kak Edo, senang ketemu dengan kalian. Kak Edo bisa bantu Kak Edi gak? Apa sih yang Kak Edo gak bisa lakukan? Iya nih Kak Edo, Kak Edi susah menghafal nama-nama Alkitab di Perjanjian Baru. Bantu dong. Ayo Kak Edi, gitu aja gak bisa. Cemen Kak Edi. Agak susah Kak Edo. Kak Edi sudah menghafal, tapi suka lupa. Emang Kak Edo bisa? Itu mah gampang. Dengerin ya. Nih Kak Edo mau nyanyi. Wah, hebat Kak Edo. Kak Edo luar biasa. Ya iyalah, Kak Edo. Emangnya Kak Edi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Wah, Kid, hebat ya Kak Edo. Bisa menghafal kitab-kitab Perjanjian Baru dengan lancar. Tapi ingat ya Kid, kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita tidak boleh merasa sombong. Kesombongan itu yang bisa membuat kita merasa mampu dan tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bahkan, orang yang sombong itu dapat memandang rendah orang lain. Nah,
Hari ini Kak Edi akan membagikan video yang mengingatkan kita untuk tidak menjadi sombong. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Penasaran seperti apa? Ini videonya. Mari kita saksikan. Yesus menceritakan kisah kepada beberapa orang yang memandang rendah orang lain. Orang-orang ini mengira mereka lebih baik dari orang lain. Yesus ingin mereka belajar. Dua orang pria pergi ke bait suci untuk berdoa. Satu orang adalah Farisi atau pemimpin agama, kata Yesus memulai. Orang-orang Farisi berusaha sangat keras untuk menyenangkan Tuhan dengan mengikuti aturan. Mereka bahkan membuat aturan baru untuk diikuti. Orang satunya adalah seorang pemungut cukai, kata Yesus. Banyak orang tidak menyukai pemungut pajak karena mereka sering tidak jujur dan tidak adil dalam cara mereka mengumpulkan uang. Yesus berkata, orang Farisi itu berdiri sendiri dan berdoa, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak serakah, aku jujur dan aku setia. Aku tidak seperti orang lain. Aku senang tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 hari seminggu dan memberi persembahan." Pemungut pajak itu berdiri jauh. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya karena menyesal atas hal-hal yang dilakukan. Pemungut pajak memukul dadanya dan berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, aku orang yang berdosa." Doa orang Farisi sangat berbeda dengan doa pemungut cukai. Yesus menjelaskan bahwa Allah senang dengan pemungut cukai dan Dia mengampuninya. Tetapi Allah tidak senang dengan orang Farisi itu. Yesus berkata, "Jika kamu menempatkan dirimu di atas orang lain, kamu akan direndahkan. Tetapi jika kamu rendah hati, Tuhan akan menghormati kamu." Pemungut cukai tahu dia membutuhkan Tuhan untuk mengampuninya, dan dia berseru kepada Tuhan. Setiap kita adalah orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Yesus menanggung hukuman atas dosa kita dengan mati di kayu salib. Kita dapat berseru kepada Allah seperti pemungut cukai, dan karena Yesus, Allah akan mengasihani dan mengampuni kita. Kids, bagian video yang tadi kita lihat diambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Nah, kids, Tuhan Yesus memakai cerita perumpamaan-perumpamaan selama pelayanannya. Perumpamaan yang dipakai untuk membantu menjelaskan kebenaran-kebenaran kepada banyak orang. Nah, kali ini Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang-orang yang mendengar cerita Tuhan Yesus kemungkinan sudah menduga bahwa orang Farisi lah yang benar dan pemungut cukai adalah orang yang salah. Tapi coba perhatikan, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang pergi ke bait suci untuk berdoa? Ya, benar. Orang Farisi dan pemungut cukai pergi berdoa di bait suci. Dua-duanya pergi berdoa ke bait suci. Orang Farisi itu mengatakan kepada Allah bahwa ia benar. Aku benar, kata orang Farisi. Orang Farisi begitu sombong dengan kebaikan yang sudah dia lakukan dan memandang rendah pemungut cukai. Jujur, terkadang kita juga seperti orang Farisi, bukan? Tapi kita tidak mau mengakuinya. Wah, Kak, apa buktinya? Mau tahu buktinya? Nah, terkadang kita merasa melakukan sesuatu itu lebih baik daripada orang lain. Kadang kita juga tidak mau berteman karena merasa orang itu berbeda dengan mereka dan kita merasa lebih baik dari mereka. Nggak level gitu ceritanya ya. Nah, kita mungkin memilih untuk tidak duduk bersebelahan dengan orang-orang atau tidak mau menyapa seseorang karena pikir kita tidak level, tidak sama dengan mereka. Nggak level lah sama gue, gitu ya. Nah, kita bisa belajar banyak dari cara pemungut cukai berdoa. Pemungut cukai tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Yang bisa dia lakukan hanya meminta. Meminta apa? Meminta belas kasihan Tuhan.
Apa itu belas kasihan? Ya, betul. Belas kasihan adalah Allah yang tidak memberi kita hukuman yang harusnya pantas kita terima. Alkitab mengajarkan semua orang telah berdosa dan semua manusia telah gagal dalam memenuhi hukum yang Allah sudah tetapkan. Satu-satunya harapan kita adalah hanya dengan mempercayai Tuhan yang sudah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Ya, kalau kaosnya kayak gini, Jesus love you. Jadi karena belas kasihan karena Tuhan yang sudah mengasihi kita, itu satu-satunya. Hari ini kakak beritahu kalian ya, ada kabar baik yaitu Injil yang di kaos ini. Karena Jesus love you, karena Allah yang mengasihimu dan Allah telah berbelas kasihan dan baik kepada kita semua. Dia mengutus Yesus untuk mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu menderita hukuman yang membuat kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Siapapun yang menaruh kepercayaan mereka pada kematian dan kebangkitan Yesus dapat mengalami pengampunan Allah dan memiliki hidup bersamanya selamanya. Kids, pemungut cukai tahu bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan untuk mengampuninya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Setiap orang, termasuk Kak Edi, termasuk kalian semua, adalah orang yang berdosa. Orang yang sangat membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Yesus sudah menanggung hukuman atas dosa kita dan mati di atas kayu salib. Sehingga kita dapat berseru kepada Allah seperti pemungut cukai tadi. Dan karena Yesus, Allah akan mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau mau mati buat kami, manusia yang berdosa ini. Sehingga siapapun yang percaya kepadamu akan selamat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Karena kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.